سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini Allah masih mempertemukan kita walaupun melalui virtual ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi perbuatan kita dalam rangka menuntut ilmu dan mendalami keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Anak-anakku, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat ini, terutama nikmat kita sebagai seorang muslim, nikmat kita sebagai seorang mukmin. Ini adalah hal yang wajib kita syukuri karena kita beriman kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang satu-satunya yang berhak diibadahi. Kita harus menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh kita menyembah kepada yang lainnya karena itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bukankah kita harus bersyukur kepada yang memberi kepada kita? Bukankah kita diperintahkan untuk taat dan tunduk kepada pencipta kita? Kenapa kita harus tunduk kepada pencipta kita? Karena dialah satu-satunya yang berkuasa, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dialah satu-satunya yang menciptakan kita, maka yang berhak untuk kita sembah hanyalah Allah Ta'ala. Anak-anakku kelas 7, marilah kita berselawat dan salam kepada Nabi SAW dan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Baiklah anak-anakku, untuk ini kita mempelajari lagi tauhid. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pentingnya tentang 4 hal yang kita pelajari di minggu yang lalu tentang tauhid ini. Seorang muslim harus berpegang kepada tauhid, mempelajarinya, berilmu tentangnya, kemudian dia juga berakhlak dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya, dan yang terakhir adalah bersabar. Berilmu, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan, kemudian yang terakhir adalah bersabar di jalan mendakwahkan tauhid ini. Seorang muslim mesti bertauhid, tidak boleh melakukan syirik. Ya, perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, karena syirik itu dapat mengakibatkan kita rugi nanti di akhirat. Nanti termasuk orang yang diazab kubur adalah orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. 3 keyakinan terhadap Allah Ta'ala yang harus kita fahami. Ini 3 keyakinan yang harus kita fahami. Keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Nanti lihat di halaman 2 ya, buku usul salasahnya. Pertama, Allah lah yang menciptakan dan yang memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar. Maka Allah juga mengutus nabi kepada kita, mengutus seorang rasul kepada kita. Maka pertama harus kita perhatikan, Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Tidak mungkin ada yang lebih, ada yang sama kuatnya sama Allah Ta'ala. Tidak mungkin. Kenapa? Kalau ada yang sama kuat nanti kalah dong Allah Ta'ala. Maka ini adalah perbuatan yang tidak, keyakinan yang tidak benar. Dan lihatlah alam semesta yang teratur ini, bagaimana bumi tetap berjalan di porosnya, bagaimana manusia juga tetap ada rezekinya, dan kita tidak dibiarkan terlantar oleh Allah Ta'ala. Maka ini adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Rabb yang mesti kita yakini bahwasanya dialah satu-satunya pencipta dan pemberi rezeki. Lalu, apakah Allah membiarkan kita tanpa mengajarkan kepada kita jalan yang selamat? Tidak, Allah tetap mengajarkan kepada kita jalan yang selamat yang mana. Jadi Allah sudah menciptakan kita, tapi Allah juga memberikan cara-cara agar kita selamat. Maka diutuslah seorang rasul kepada kita. Rasul banyak sekali, dan yang terakhir rasulnya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya, maka dia pasti akan masuk surga dan jannah Allah Ta'ala. Dia akan mendapatkan nikmat di dalam kubur. Adapun siapa yang menentang Allah dan rasulnya pasti akan masuk neraka. Masuk
neraka. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari azab kubur dan azab neraka. Ada dalilnya enggak dari Al-Qur'an? Oh, ternyata ada dalilnya dari Al-Qur'an sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Muzammil, surat yang ke-73 ayat 15 sampai 16. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul sebagai saksi atas kalian sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, lalu Fir'aun menentangnya, maka kami siksa Fir'aun itu dengan siksa yang berat. Nauzubillah min dzalik. Jadi dulu Fir'aun itu adalah raja yang zalim, raja yang sombong, raja yang berbuat melampaui batas, raja yang melakukan syirik kepada Allah, bahkan dia mengaku dirinya Tuhan, padahal dia tidak bisa menciptakan, padahal dia tidak bisa menghidupkan dan mematikan, padahal dia tidak bisa memberi rezeki orang. Itu Fir'aun. Maka dulu diutuslah seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa nama rasulnya? Nanti dicari ya. Siapa nama rasul yang diutus untuk mengingatkan Fir'aun dan kaumnya? Nanti tolong dijawab untuk pertemuan berikutnya. Maka apa? Fir'aun menentang rasul yang diutus oleh Allah kepada Fir'aun. Akhirnya apa? Akhirnya Fir'aun karena dia berbuat jahat, karena dia berbuat dosa, karena dia berbuat zalim, karena dia berbuat syirik, maka dia diberi siksa oleh Allah Ta'ala dengan siksa yang berat. Nah, kita juga sudah diutus rasul kepada kita, maka kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat dunia dan akhirat. Ini 3 keyakinan kita kepada Allah. Yang pertama tadi apa? Allah yang menciptakan dan memberi rezeki, dan Allah tidak membiarkan kita kecuali Allah juga mengutus seorang Rasul untuk mengajarkan kepada kita mana jalan yang selamat. Maka siapa yang taat kepada Rasul, maka dia akan selamat, dan siapa yang menentang Rasul, dia membantah Rasul, dia tidak mengikuti Rasul, maka dia adalah orang-orang yang tidak selamat. Yang kedua, keyakinan yang kedua terhadap Allah adalah sesungguhnya Allah tidak ridho untuk disekutukan, disyirikkan dengan sesuatu pun bersamanya dalam ibadah kepadanya. Nah, Allah tidak ridho kalau kita berbuat syirik. Kenapa? Hanya Allah satu-satunya yang berkuasa, hanya Allah satu-satunya yang mencipta, hanya Allah satu-satunya yang maha mengetahui terhadap apa yang kita buat. Nanti kita sembunyi-sembunyi Allah tahu nggak? Tahu. Kita berbuat sesuatu kita sembunyi-sembunyi Allah tahu nggak? Tahu. Di balik pintu pun Allah tahu, di dalam kamar pun Allah tahu. Allah maha mengetahui. Maka Allah tidak ridho dan Allah tidak suka untuk kita berbuat syirik kepadanya. Maka jangan kita beribadah kepada selain Allah, baik itu kepada malaikat. Nggak boleh kita sembah malaikat, nggak boleh kita sembah nabi, tapi kita hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi untuk menyembah Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala. Maka di sini ada firman Allah dalam surat Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, surah Al-Jin. Jadi di sini bahwasanya sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seseorang selain kepada Allah ataupun bersama Allah. Nggak boleh kita berdoa pada Allah, doa juga kepada orang lain, minta-minta, nggak boleh. Doanya hanya kepada Allah. Maka di sini masjid-masjid itu adalah milik Allah. Kalau kita ke masjid sholat, kepada siapa kita beribadah? Kepada Allah. Sholat menyembah siapa? Menyembah Allah Ta'ala, dan seterusnya. Maka kita berbuat baik juga karena mencari kesukaan Allah, ridhonya Allah. Kalau Allah nggak suka, kita tinggalkan. Kalau Allah suka, kita lakukan. Maka berdoa itu adalah salah satunya yang hanya kita tujukan kepada Allah, nggak boleh kepada yang lainnya. Nggak boleh kita doa menyembah-nyembah kuburan, nggak boleh kita menyembah malaikat, nggak boleh kita menyembah nabi, nggak boleh. Kita nggak boleh berdoa, ya nabi tolong kami, nggak boleh. Wahai malaikat
berikan kami rezeki. Tidak boleh. Mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapak kami sebagaimana mereka telah menyayangi kami dari sejak kami kecil. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Itu doa yang diajarkan. Mintanya kepada siapa itu? Minta kita hanya kepada Allah. Agar apa? Agar orang tua kita diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Orang tua kita sudah menyayangi kita dari kecil sehingga dewasa, mendidik kita, merawat kita agar kita tetap baik dan tidak menjadi anak yang toleh, bukan anak yang harus menjadi anak yang soleh, bukan anak yang toleh. Maka kita berdoanya kepada siapa? Mintanya hanya kepada Allah. Maka di sini 3 keyakinan kita kepada Allah apa? Yang pertama tadi, Allah menciptakan, satu-satunya Allah pencipta, dan satu-satunya hanya Allah yang memberi rezeki, dan Allah mengutus seorang Rasul agar kita tidak bingung, agar kita mempunyai pegangan, agar kita dapat mencari tuntunan. Oh, kita ngikutin siapa? Ngikutin Rasul. Oh, saya melakukan ini sholat karena apa? Karena diajarkan oleh Rasulullah. Saya berdoa kepada Allah hanya karena diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya, utusannya. Yang kedua apa? Keyakinan kita kepada Allah, selain Allah menciptakan, memberi rezeki, dan tidak membiarkan kita serta mengutus Rasul. Maka yang kedua adalah kita yakini bahwasanya Allah tidak ridho untuk kita lakukan syirik. Maka kita nggak boleh melakukan syirik. Berdoa kita hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Yang ketiga, ini yang terakhir untuk pelajaran hari ini, yaitu apa? Barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW dan mentauhidkan Allah, hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, disembah, maka tidak boleh baginya untuk berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya, meskipun ia adalah kerabat dekatnya. Nah, ini yang ketiga, keyakinan kita kepada Allah, selain Allah mencipta, Allah memberi rezeki, Allah satu-satu yang kita sembah. Maka yang ketiga adalah kita mencintai orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan syirik. Maka kita cinta kepada mereka. Kenapa? Karena mereka taat kepada Allah. Sementara orang-orang yang tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul, maka kita tidak boleh berkasih sayang dengan mereka. Karena mereka apa? Menentang Allah dan Rasulnya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan malaikat, Allah yang menciptakan jin, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia. Kenapa kok kita menentang Allah? Bahkan di sini disebutkan tidak boleh saling berkasih sayang dan mencintai dengan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka kita harus apa? Nasihati orang-orang yang seperti itu. Kenapa kok ditentang Allah? Kan Allah yang menciptakan. Kenapa kok ditentang Rasul? Kan Rasul yang mengajarkan jalan keselamatan kepada kita. Jangan ditentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan dibantah Allah dan Rasulnya. Maka orang yang menentang dan membantah Allah dan Rasulnya, maka kita tidak suka dengan sifat-sifat yang mereka miliki. Ini dapat dilihat dalam firman Allah di surat Al-Mujadilah. Maka kita harus tahu ya anak-anakku, bahwasanya semoga Allah membimbing kita dan dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Maka kita harus berpegang teguh kepada Islam, dan kita harus tahu apa itu rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Itu besok kita bahas. Mudah-mudahan silahkan Anda hafal hadis yang berkaitan dengan Islam, iman, dan ihsan. Itu namanya hadis Jibril. Nanti dihafal ya. Kenapa kok kita diciptakan oleh Allah? Kenapa kok ada manusia? Manusia diciptakan oleh Allah, jin diciptakan oleh Allah. Tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Tak boleh bermaksiat kepadanya, tak boleh mensyirikkannya. Maka Allah sudah menegaskan dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, kata Allah Ta'ala. Berarti apa? Tidak diciptakan jin dan tidak diciptakan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah, kecuali untuk taat kepada Allah. Dan itu semua adalah 3 hal yang wajib kita ketahui terhadap Allah Ta'ala dan wajib kita yakini. Udah ingat tadi? Yang pertama adalah Allah yang menciptakan dan memberi rezeki pada kita. 1. Dan tidak membiarkan kita ya, sehingga Allah mengutus Rasul. Yang kedua, Allah tidak ridho, Allah tidak suka untuk kita berbuat syirik. Jadi jangan syirik, karena syirik Allah tidak suka. Dan kita hanya menyembah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang taat kepada Allah dan mentauhidkan Allah, mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mesti hanya berkasih sayang kepada orang-orang yang juga mencintai Allah dan mentaati Allah dan Rasulnya. Dia tidak suka kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi gak boleh menentang Allah dan Rasulnya, dan kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini 3 keyakinan yang harus kita yakini. Ayo diingat, dihafalkan, dan selalu diamalkan. Saya kalau berbuat maksiat boleh nggak? Allah suka nggak? Oh nggak boleh. Berarti itu perbuatan yang harus ditinggalkan. Oh saya membantah orang tua boleh nggak? Nggak boleh karena Allah nggak suka. Berarti kita harus taat kepada orang tua selagi apa yang diperintahkan oleh orang tua itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, yang tidak menyelisih aturan syariat Islam, maka kita wajib taat kepada orang tua. Dengarkan perintah guru selagi perintah gurunya adalah perintah yang baik, maka kita wajib taat. Karena apa? Karena itu adalah adab seorang penuntut ilmu, seorang murid terhadap gurunya. Begitulah selanjutnya dan selanjutnya, maka kita harus berbuat yang baik dan kita tinggalkan yang buruk karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita amalkan 3 keyakinan terhadap Allah Ta'ala ini. Ya, jangan dilupakan, dan insya Allah kita akan melanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa waffaqanallahu wa iyyakum likulli khairin wal afu minkum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.